Maaf Bapak, saya nggak bisa pantun Pak. Warna biru, bingung kan? Sini Mbak, sini Mbak. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ditampilkan dulu video singkat Pak Rendra. Silakan Pak. Ini ada di YouTube sebenarnya, jadi bisa juga diakses nanti, kalaupun tidak di-share filenya, ya silahkan langsung diakses di YouTube saja. Tahukah kamu, Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Terdapat 5 urgensi penetapan PP 24 tahun 2022 antara lain: 1. Sebagai amanat Undang-Undang Ekonomi Kreatif. 2. Ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual atau KI sebagai basis dari ekonomi kreatif. 4. Stimulus pengembangan ekonomi kreatif. Dan 5. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, KI merupakan jaminan pelengkap dari jaminan utama untuk pengajuan utang. Dengan adanya PP 24 ini, kekayaan intelektual atau KI dapat menjadi jaminan utama. Dalam hal ini terdapat 3 bentuk KI sebagai basis jaminan utang, yaitu 1. Jaminan fidusia atas KI. 2. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif. Dan 3. Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini harus ditegaskan kembali untuk memastikan bahwa KI yang dimaksud adalah KI yang memiliki nilai ekonomi. Lembaga keuangan bank dan non-bank diharapkan dapat menerima KI sebagai jaminan utang, sehingga dapat memberikan stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di masa mendatang. Meskipun baru berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan, pemerintah tetap mengupayakan agar perangkat-perangkat yang dibutuhkan dapat disiapkan secepat mungkin, sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan skema pembiayaan berbasis KI. Yuk kita saling bersinergi dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Ya, lanjut Pak ke paparan. Saya langsung ke definisi saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mungkin didominasi pelaku ekonomi kreatif, itu ya Pak Jul. Ya, di ruangan ini saya ingin memulai, meskipun tadi sudah ada sambutan dan video ya, tapi mari kita hayati dulu definisi ini. Mungkin pelaku ekonomi kreatif seringkali mengabaikan ini gitu ya, seolah-olah definisi itu menjadi milik orang sekolahan, milik orang kuliahan gitu ya. Tapi yang saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian, kita baca pelan-pelan ya. Ekonomi kreatif ini berdasarkan undang-undang loh ya. Jadi ada banyak definisi ekonomi kreatif di buku teks gitu ya. Apalagi kalau di awal-awal ketika Inggris mengembangkan ekonomi kreatif, banyak kemudian definisi yang berkembang. Tapi sekarang sudah ada definisi yang baru, yaitu ini. Jadi ini ada 4 unsur kalau mau dibuat komponen-komponen untuk membuat mengingatnya ya. 1. Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Nah, yang saya mau tekankan adalah soal kekayaan intelektual, ya. Jadi kekayaan intelektual berarti ada kekayaan yang tidak intelektual, kan gitu ya sebenarnya. Nah, saya menganggap yang hadir di sini adalah intelektual yang punya kekayaan, gitu ya, yang punya kekayaan. Nah, makanya ini yang harus dihayati betul.
pembeda antara nanti kreativitas dengan yang bukan kreativitas. Nah, sekarang ada arus utama pembangunan itu selalu dilihat dari dua cara, yang melalui pendekatan dengan sumber daya alam dan satu lagi sumber daya manusia, gitu ya. Jadi sekarang kalau dilihat pemetaan bangsa-bangsa di dunia itu terbagi dua, yang mengandalkan sumber daya alam dalam pembangunan bangsa dan negaranya, dan mengandalkan pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunannya. Karena tidak semua negara yang memiliki dua-duanya. Indonesia yang termasuk beruntung memiliki dua-duanya, ya. Jadi kalau dalam bahasa yang agak sedikit keren tadi ya, model pembangunan itu adalah yang ada yang pendekatannya komparatif, ada yang bersifat kompetitif, gitu ya. Nah, Indonesia sebenarnya punya